Salam Trizero. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana implementasi Citra HIV dalam program akses VL. Adapun outline paparan kali ini adalah sekilas tentang Citras, kemudian alur SOP Citras dalam program akses VL, kemudian pengiriman eksternal menggunakan Citras HIV, dan terakhir bagaimana pengiriman internal menggunakan Citras HIV. Citras atau kepanjangan dari Sistem Informasi Tracking untuk Spesimen Transport merupakan sistem informasi berbasis website dan mobile Android sebagai alat real-time monitoring spesimen transportasi termasuk TB dan HIV. Citras HIV sendiri dikembangkan untuk tracking pengiriman dan pencatatan pelaporan rujukan, baik itu internal dan eksternal spesimen pemeriksaan EID dan VL. Fungsinya tools komunikasi antar pengguna untuk monitoring menyeluruh pelaksanaan transportasi spesimen sehingga menyediakan evidence untuk evaluasi implementasi. Adapun tools komunikasi dapat digunakan untuk permintaan pemeriksaan dan penjemputan spesimen, konfirmasi kesediaan menerima atau menolak paket spesimen oleh vaskes penerima, kemudian tracking pengambilan dan pengiriman paket oleh kurir, kemudian konfirmasi kondisi spesimen yang diterima apakah rusak atau baik, dan tentu dapat digunakan untuk pemberitahuan hasil pemeriksaan. Adapun pengguna dari Citras HIV untuk user aplikasi sendiri dapat digunakan oleh poli PDP, kemudian dapat digunakan oleh lab, dan dapat digunakan oleh kurir. Sedangkan untuk administrator digunakan oleh Dinas Kesehatan, baik itu kabupaten kota, provinsi, kemudian Kemenkes, dan administrator dari YKI. Kelebihan sistem Citras HIV, satu, dapat berbagi peran antara PDP dan lab dalam pencatatan pemeriksaan. Kemudian dapat memantau proses pengiriman hingga keluarnya hasil pemeriksaan VL secara real time. Mengetahui jeda waktu pengiriman sampai hasil keluar, kemudian hasil pemeriksaan VL juga dapat diterima langsung oleh layanan pengirim dan pasien dapat di-follow up segera mungkin. Keluaran Citras HIV juga dapat digunakan atau diekspor untuk melengkapi isian ARK. Citras HIV seperti yang telah dijelaskan digunakan untuk pengiriman spesimen baik itu internal maupun eksternal. Citras HIV untuk yang versi website, alamatnya dapat diakses di hiv.citras.id. Sekali lagi, hiv.citras.id. HIV-nya jangan sampai ketinggalan, karena kalau hanya diketik citras.id saja, maka akan mengarah ke laman Citras TB. Jangan lupa ada HIV-nya di depan. Sekali lagi, untuk yang versi website adalah hiv.citras.id. Sedangkan untuk versi mobile Android dapat Bapak Ibu unduh dari Play Store. Silahkan ketik Citras HIV. Download Citras HIV di Play Store. Jangan lupa juga yang ada kata HIV-nya. Karena untuk yang di Play Store tertulis Citras saja merupakan Citras untuk TB. Sedangkan untuk Citras HIV adalah tertulis Citras HIV di Play Store. Sedangkan untuk kepentingan latihan, untuk kepentingan training atau role play pada sesi setelah saya,
maka akan digunakan alamat Citra HIV khusus training dengan alamat dev.hiv.citras.id. Jangan lupa untuk kepentingan training kita nanti akan menggunakan alamat dev.hiv.citras.id. Sedangkan untuk pengiriman secara real time nanti yang Bapak Ibu gunakan di layanan adalah yang versi real, yaitu hiv.citras.id atau diunduh secara gratis di Play Store dengan kata kunci Citras HIV. Namun untuk training pada kali ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu akan sering menggunakan yang versi website, mungkin karena lebih simple pada saat di layanan Bapak Ibu sekaligus akses laptop atau desktop di layanan kemudian menggunakan Citras HIV versi website, maka saya akan lebih banyak menjelaskan tentang Citras HIV versi website. Untuk versi mobilenya sendiri secara prinsip tata caranya sama, hanya berbeda pada tampilan saja. Berikut adalah tampilan Citras HIV yang versi website. Kemudian yang sebelah kanan adalah tampilan Citras HIV versi mobile. Selanjutnya saya akan sampaikan tentang SOP atau alur aplikasi Citras HIV dalam alur proses akses WL. Saya ingatkan lagi bahwa Citras HIV digunakan baik untuk pengiriman eksternal maupun pengiriman internal. Definisi operasional dari pengiriman eksternal adalah ketika di layanan ada vaskes pengirim yang tidak memiliki atau akses alat untuk melakukan pemeriksaan, kemudian dikirim spesimennya ke layanan yang dia dapat melakukan pemeriksaan, maka kita sebut sebagai pengiriman eksternal. Dan dalam hal ini nanti akan dibantu oleh kurir. Sedangkan untuk pengiriman internal merupakan permintaan pemeriksaan masih dalam satu layanan vaskes. Misalkan dari poli PDP di vaskes yang sama ke pemeriksaan di laboratorium di vaskes yang sama pula. Karena di layanan tersebut memiliki alat untuk melakukan pemeriksaan baik VL maupun EID. Nah, hal tersebut disebut sebagai pengiriman internal ya, definisi operasionalnya di Citras. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang SOP pengiriman eksternal, di mana pemeriksaan eksternal ini nanti akan melibatkan 4 role. Yang pertama adalah layanan PDP, yang kedua adalah laboratorium pengirim di vaskes yang sama dengan layanan PDP, kemudian kurir yang bertugas nanti melakukan penjemputan dan pengantaran spesimen, kemudian laboratorium penerima yang akan melakukan fungsi pemeriksaan dan tentu input hasil di situ. Pertama, pada paparan yang saya tampilkan, untuk yang tertulis warnanya biru merupakan teknis di layanan. Sedangkan untuk yang di bintang 1 itu yang di bintang dan warnanya adalah hitam, ini nanti yang akan dilakukan di Citras. Kemudian nomor di SOP di tampilan yang saya paparkan ini tidak sembarang nomor gitu ya. Ini merupakan nomor urut. Nomor urut ini menandakan langkah-langkah urutan SOP yang harus dilalui. Tidak bisa dilompati. Kalau dilompati nanti akan terjadi tidak berjalan kayak gitu ya, tidak bisa dilakukan untuk nomor urut berikutnya. Jadi ini benar-benar harus dilakukan sesuai urutan, terutama untuk yang dilakukan di Citras. Pertama, di layanan PDP tentu 1
mendata ODIF yang memenuhi kriteria tes VL. Yang kedua, merujuk ODIF ke laboratorium untuk pengambilan spesimen. Tentu ini masih di lab yang sama. Nah, setelah itu, maka nomor urut berikutnya adalah ke nomor urut 3, yaitu ke laboratorium pengirim. Di laboratorium pengirim, nanti petugas lab akan melakukan pengumpulan spesimen. Nah, pada poin keempat, baru laboratorium akan melakukan order VL melalui Citra SAIV. Setelah nomor 4, kemudian akan loncat dulu Bapak Ibu. Kalau diperhatikan, nomor 4 itu tidak melalui kurir dulu, yaitu langsung ke lab penerima, nomor 5. Perhatikan setelah nomor 4 lab pengirim, order VL, kemudian role berikutnya urutannya adalah ke nomor 5 di laboratorium penerima. Untuk apa? Nomor 5, untuk konfirmasi penerimaan. Apakah laboratorium penerima menerima atau menolak spesimen yang akan dikirimkan. Jika Vaskes penerima melakukan konfirmasi diterima, baru datanya akan masuk ke kurir dan dapat dilakukan penjemputan. Jika Vaskes penerima atau laboratorium penerima melakukan penolakan, maka datanya tidak akan masuk ke kurir, akan kembali ke lab pengirim, kemudian akan dilakukan atau perlu dilakukan order ulang, gitu ya. Tapi tentu ini merupakan sistem. Sistem di Citra SAIV mengakomodir apakah laboratorium penerima itu melakukan atau mengkonfirmasi bahwa akan diterima atau ditolak. Tapi karena program akses VL ini sudah by jejaring, sudah by mitigasi, maka seharusnya ketika Vaskes pengirim melakukan order, tentu sudah sesuai dengan SOP atau kesepakatan gitu ya, kesepakatan tentang jejaring dan mitigasi. Maka selayaknya ketika dilakukan order, harusnya diterima oleh Vaskes penerima. Jika terjadi hal-hal sesuatu yang di luar kesepakatan di awal, maka sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu, baik itu melalui grup maupun melalui Vaskes pengirim, supaya Vaskes pengirim itu merubah tujuan Vaskes penerimanya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Harusnya ketika sudah order pasti diterima. Nah, ini perlu juga komunikasi antara Vaskes pengirim dengan Vaskes penerima pada saat melakukan order ya sesuai dengan SOP. Begitu. Saya lanjutkan. Setelah lab pengirim melakukan order, langkah selanjutnya ke Vaskes penerima dulu akan melakukan konfirmasi bahwa akan diterima. Nah, setelah nomor 5 dilakukan konfirmasi diterima, maka datanya akan masuk ke nomor 6 Bapak Ibu. Nomor 6 ada di kurir. Berarti kan ada di kurir ya. Di kurir nanti datanya akan masuk setelah diterima penerimaan oleh lab penerima, kemudian datanya akan masuk ke kurir, maka kurir akan mendapatkan notifikasi dan akan melakukan konfirmasi penjemputan. Kurir akan datang ke layanan, akan melakukan pengambilan spesimen dan konfirmasi bahwa spesimen telah dijemput. Setelah nomor 6, teknis nanti kurir akan melakukan pengantaran. Setelah spesimen sampai di tujuan, kemudian kurir akan melakukan konfirmasi, nomor 7 ya, konfirmasi pengantaran atau bahwa paket telah sampai tujuan. Setelah nomor 7, kemudian ke nomor 8, di mana nomor 8 ada di lab penerima. Di lab penerima akan melakukan konfirmasi bahwa paket diterima sekaligus update kondisi spesimen. Apakah baik dan atau rusak.
Ya, apakah baik atau rusak. Nah, ini perlu dilakukan supaya dapat di-input hasilnya. Kenapa? Karena urutan selanjutnya, ya setelah konfirmasi paket diterima, kemudian update kondisi spesimen, kemudian nomor 9, lab akan melakukan pemeriksaan, dan nomor 10 akan melakukan penginputan hasil. Jika nomor 8 tidak dilakukan konfirmasi bahwa paket telah diterima dan update kondisi spesimen, maka tidak bisa dilakukan input hasil. Jadi ini harus sesuai urutan seperti sebelumnya ya. Jadi harus dikonfirmasi dulu bahwa paket telah diterima, kemudian update kondisi spesimen. Update kondisi spesimennya juga harus sesuai real. Kenapa? Karena seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kondisi spesimennya dikonfirmasi bahwa dia rusak, maka logikanya ketika rusak dia kan tidak bisa diperiksa. Maka ketika melakukan penginputan hasil, spesimen yang rusak itu daftarnya tidak akan masuk Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau rusak harus diklik rusak, kalau baik harus diklik baik. Ketika baik, maka data baru akan masuk ke folder penginputan hasil dan dapat dilakukan penginputan hasil. Kenapa kok yang rusak tidak dimasukkan? Ini supaya mempermudah layanan gitu ya. Yang rusak-rusak tidak perlu ditampilkan, tidak perlu diinput hasil juga. Jadi hanya spesimen yang baik dan dapat diperiksa yang nanti masuk ke menu input hasil. Maka hati-hati, penginputan kondisi spesimen juga harus sesuai dengan kondisi real. Nah, setelah vaskes penerima nomor 10 melakukan penginputan hasil, maka vaskes pengirim secara real time itu dapat melihat hasilnya, sembari menunggu hasil fisik atau tanpa harus melihat hasil fisik kayak gitu, karena sudah diupload, nanti ada fungsi upload fisiknya juga gitu ya, sehingga layanan pengirim itu dapat melihat hasil, dapat juga melakukan print hasil dari mesin untuk pemeriksaannya gitu. Nah, sehingga langkah nomor 11, nanti layanan PDP dapat mengekspor Citras. Mengekspor Citras nanti sesuai dengan kebutuhan ARK. Sudah disediakan ekspor ARK di laporan spesimen, nanti dia akan melakukan ekspor dan Excel hasil eksportan dapat langsung diimportkan ke dalam ARK, sehingga Bapak Ibu di layanan PDP tidak perlu lagi melakukan input ARK secara manual. Jadi kalau sudah melalui Citras, dia bisa lakukan ekspor, kemudian langsung diimportkan ke dalam ARK. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu SOP dari pengiriman eksternal. Ingat, ini harus sesuai urutan ya, tidak boleh lompat atau lebih tepatnya tidak bisa dilompati. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan internal? Kalau untuk pemeriksaan internal ini lebih ringkas gitu ya, lebih simpel karena tidak hanya melibatkan dua poli saja, layanan saja, yaitu PDP dan lab pemeriksa di satu fasiankes yang sama. Dia tidak melibatkan kurir. Ya, sama seperti penginputan laporan pemeriksaan seperti biasa. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Untuk yang pemeriksaan internal, satu sama dengan yang sebelumnya di layanan PDP, mendata ODIF yang memenuhi kriteria tes VL. Kemudian yang kedua, merujuk ODIF ke lab untuk pengambilan spesimen. Kemudian setelah nomor 2, loncat dulu ya, loncat ke role-nya ke lab pemeriksa. Tadi kan layanan PDP sudah merujuk ODIF-nya ke lab. Maka langkah ketiganya, perhatikan nomor 3-nya, yaitu di lab pemeriksa, melakukan input VL internal. Jadi bahasanya bukan order ya,
tapi input pemeriksaan VL internal. Di lab pemeriksa cukup input pemeriksaan internal, VL internal, kemudian melakukan pemeriksaan di situ ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, di lab juga dia langsung melakukan penginputan hasil. Gitu. Jadi cukup sederhana. Labnya hanya input pemeriksaan internal, langsung input hasil. Nah, setelah input hasil, langkah selanjutnya nomor 6, lab PDP juga bisa langsung melihat hasilnya. Ya, ketika melihat hasilnya bisa dilakukan ekspor ARK dan kemudian diimporkan ke dalam pencatatan ARK sehingga PDP juga tidak perlu melakukan penginputan ARK secara manual jika sudah melalui Sitras. Berikut kira-kira SOP alur proses akses VL menggunakan Sitras HIV. Yang sekali lagi saya tekankan adalah urutan, tidak bisa lompat. Kenapa saya tekankan itu? Karena evaluasi sebelumnya banyak pengiriman mandek ya tidak berjalan karena ada salah satu layanan tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Saya contohkan untuk pemeriksaan eksternal ya, saya contohkan saja supaya menjadi highlight gitu ya. Contoh, ketika lab pengirim di pemeriksaan internal, ketika lab pengirim melakukan order, kemudian lab pengirim konfirmasi kepada kurir bahwa ini sudah dilakukan order, tapi kenapa kurirnya belum melakukan penjemputan? Kemudian si kurir itu lihat di Sitras HIV-nya, dia mengatakan tidak ada order dari vaskes tersebut, gitu, sehingga dia tidak jemput. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Coba lihat setelah order, bisa jadi di poin nomor 5 bahwa vaskes penerima, gitu ya, vaskes penerima tidak melakukan konfirmasi bahwa paket akan diterima. Nah, sehingga datanya tidak masuk ke kurir. Maka vaskes penerima harus konfirmasi dulu bahwa paketnya atau spesimennya akan diterima, baru data masuk ke kurir. Kira-kira seperti itu. Ada lagi kejadian. Nomor 4, vaskes pengirim sudah order. Lab penerima juga sudah melakukan konfirmasi bahwa paket akan diterima. Datanya sudah masuk ke kurir, kurirnya sudah melakukan penjemputan, kemudian kurirnya juga sudah mengantarkan paket sampai tujuan. Tapi lab penerima, dia tidak bisa melakukan fungsi nomor 8 dan 9. Dia tidak bisa konfirmasi update bahwa paket telah diterima, kondisi spesimennya seperti apa, kemudian input hasil dia tidak bisa. Ini kok tidak bisa? Nah, kemudian konfirmasi lagi, ini kenapa ini ke admin dan sebagainya. Nah, langkah 8 ini dia tidak bisa karena apa? Karena kurir dia tidak melakukan update sebagaimana mestinya, yaitu konfirmasi penjemputan dan konfirmasi pengantaran. Kira-kira seperti itu. Jadi harus benar-benar sesuai urutan. Karena di sistem ini seperti matematika gitu ya, dia sudah dikunci sistemnya. Kalau dia tidak sesuai urutan, dia tidak bisa dilanjutkan. Kira-kira seperti itu. Nah, hati-hati juga ketika melakukan order yang backdate. Ini juga saya sampaikan ya, ada kejadian harusnya sih tidak boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan backdate itu bagaimana? Ada order terutama di internal nih. Kalau yang tadi eksternal biasanya soal konfirmasi. Kalau internal bagaimana? Biasanya berkaitan dengan data backdate. Data yang sebulan yang lalu sudah dilakukan order, sudah dilakukan pemeriksaan, tapi belum diinputkan di Sitras HIV. Nah, kemudian ketika order, ya ketika melakukan penginputan, tanggalnya itu tidak di backdate sesuai real time, tapi sesuai kondisi aslinya gitu ya, backdate di belakang sebulan yang lalu. Tapi dia tanggalnya itu tanggal sekarang. Padahal input hasilnya, hasil keluar itu sebulan yang lalu juga. Maka dia tidak bisa. Kan logikanya ketika order hari ini, hasilnya kan nggak mungkin hari ini juga. Mohon maaf, hasilnya tidak bisa kemarin.
gitu. Kalau order hari ini, ya hasil pasti minimal diperiksa hari ini, keluar hari ini atau besok. Tidak bisa kemarin-kemarin, kayak gitu. Maka hati-hati ketika backdate, maka tanggal-tanggalnya juga harus di backdate dari mulai order, mulai konfirmasi penjemputan, mulai konfirmasi pengantaran, kemudian tanggal diterima, ya itu harus sesuai backdate juga. Kira-kira seperti itu ya. Kunci untuk alur SOP akses VL di Citra HIV. Mohon maaf di slide ini saya cukup lama, saya cukup tekankan karena evaluasi implementasi kemarin itu banyak kejadian tidak bisa karena hal-hal teknis seperti itu, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini hampir sama ya dengan penjelasan tadi, sehingga saya skip saja. Nah, sekarang kita akan ke outline berikutnya, yaitu bagaimana melakukan pengiriman spesimen eksternal menggunakan Citras HIV. Saya ulangi, bagaimana melakukan pengiriman spesimen eksternal menggunakan Citras HIV versi website. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan lebih banyak belajar versi website. Ya, karena berdasarkan evaluasi, ternyata layanan lebih sering menggunakan yang versi website daripada versi mobile. Untuk Citras atau alamat Citras HIV yang versi real, tadi saya sampaikan adalah hiv.citras.id. Tapi ketika nanti sesi role play atau kita akan latihan, kita akan menggunakan yang versi training, yaitu dengan alamat devhiv.citras.id. Nah, Bapak Ibu nanti akan dikirim user gitu ya, untuk bisa login atau masuk ke dalam sistem. Silahkan nanti masuk sesuai dengan akun. Kemudian langkah pertama, kalau ini tentu langsung di Citras HIV ya, jadi oleh lab, jadi yang akan melakukan lab. Yang pertama, satu, masuk ke menu order. Nanti ada tulisannya di situ order VL. Kemudian setelah order VL, nanti ada menu atau tab tambah baru. Silakan icon tambah baru tersebut ya, untuk menginput order yang baru. Selanjutnya, nomor 3, silahkan lakukan isian tanggal order. Sekali lagi, tanggal ordernya adalah sesuai gitu ya. Kalau backdate maka backdate ya. Tanggal order disesuaikan, kemudian tujuannya silahkan dilengkapi. Kemudian untuk yang kurirnya silahkan pilih kurir akses VL. Ya, sekali lagi kurir akses VL. Mohon maaf di paparan saya itu tertulis khusus DKI nanti pakai jack transporter gitu ya. Tapi selain DKI, silahkan gunakan kurir akses VL seperti dalam gambar. Ya, mohon maaf tidak saya terlewat tuliskan di paparan. Silakan nanti dipilih kurir akses VL. Nah, berbeda dengan DKI nanti ada khusus jack transporter, kira-kira gitu. Kurir akses VL. Nah, kemudian setelah dipilih tujuan dan kurirnya, kemudian tambah baru. Nah, klik tambah baru, kemudian klik simpan dulu di sini ya, klik simpan, kemudian klik tambah baru untuk melakukan penginputan spesimen. Nah, nanti akan tampil nomor 3, pilih kurir akses VL, kemudian nomor 4, kalau sudah nanti ada order, klik tambah baru untuk menambahkan spesimennya. Silahkan tambahkan spesimen di situ. Kemudian 1 kali order itu lebih dari 1 spesimen. Jadi perlu disampaikan gini ya Bapak Ibu ya, bukan 1 spesimen 1 order, 1 spesimen 1 order, bukan seperti itu. Tapi 1 order bisa lebih dari 1 spesimen, tergantung SOP. Sepertinya SOP sudah nanti akan dijelaskan pada sesi sendiri. Itu misalkan SOP-nya
satu kali order adalah 20 spesimen. Maka silakan klik tambah baru, tambahkan 20 spesimen yang akan dikirimkan. Kalau sudah, nanti klik simpan. Kalau sudah klik simpan, selanjutnya ini yang tadi ya DKI klik transporter, tapi kalau selain DKI nanti pilih kurir akses VL. Kemudian untuk setelah sampai 20 spesimennya diinputkan, ini contohnya di tampilan ini baru satu spesimen gitu ya, nanti ditambahkan sampai 20. Setelah 20 spesimen, silahkan klik buat order. Nah, klik buat order. Nah, sampai di sini langkah order oleh vaskes pengirim selesai. Itu buat order. Langkah selanjutnya adalah konfirmasi penerimaan oleh vaskes penerima, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini tadi sudah order, vaskes pengirim sudah order, kemudian lab penerimanya dia akan mendapatkan notifikasi pengiriman paket. Nah, vaskes penerima nanti login atau masuk di Sitras HIV, kemudian silahkan konfirmasi atau menu masuk ke menu konfirmasi VL. Di situ nanti dilihat ordernya dari vaskes mana, jumlahnya berapa spesimen, nanti ada, kemudian diterima. Sekali lagi, seharusnya karena ini sudah sesuai mitigasi dan kesepakatan, seharusnya pasti diterima, kira-kira gitu ya. Kalau ternyata ada yang beda dengan kesepakatan, tolong dikomunikasikan terlebih dahulu. Harapannya supaya vaskes pengirim itu tidak order gitu. Ya, ordernya dilakukan di tempat vaskes penerimanya lain dulu gitu. Kalau sudah diorder, harapannya dia pasti diterima. Gitu ya. Klik diterima. Setelah klik diterima, cukup simpel ya. Jadi cuma 2 langkah saja. Konfirmasi VL, kemudian klik diterima. Nah, setelah diterima tadi, maka data baru akan masuk ke kurir. Nah, kurir nanti akan melakukan konfirmasi penerimaan. Nah, ini sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu, nanti mungkin akan ada pelatihan kurir tersendiri gitu ya. Khusus untuk akses VL, timnya sudah ada sendiri dan sudah kita latih. Sehingga kurirnya sudah tahu. Kalau ordernya itu tidak masuk di Sitras, tidak dijemput Bapak Ibu. Kenapa? Karena kurirnya nanti melakukan klaim berdasarkan data Sitras HIV. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat SOP-nya harus dilakukan. Dan tentu karena kurirnya akan menjemput klaimnya itu berdasarkan order, kalau datanya tidak masuk ke kurir, ya tidak akan dijemput gitu. Karena tidak akan diklaim, tidak bisa diklaim. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mohon juga dibantu pihak kurirnya ya. Konfirmasi paket diterima oleh vaskes penerima, kemudian nanti si kurir datanya akan masuk, dia akan melakukan konfirmasi pengambilan, kemudian konfirmasi sampai tujuan. Sederhana kok kalau kurir. Nah, kemudian kalau sudah kurirnya sudah konfirmasi bahwa paket telah sampai di tujuan, langkah selanjutnya kembali ke lab penerima. Lab penerima nanti akan melakukan konfirmasi penerimaan. Kalau tadi kan konfirmasi bahwa paket akan diterima atau ditolak, gitu ya. Kalau sekarang konfirmasi penerimaan paket sekaligus update kondisi spesimen yang telah diterima. Langkahnya satu, nanti masuk menu penerimaan VL. Kemudian yang kedua, silahkan ordernya tadi ya, setelah klik penerimaan VL nanti ada order-order di situ. Kemudian silahkan klik detail. Maaf, klik detail. Silahkan konfirmasi spesimen-spesimennya. Kalau ada 20 spesimen, maka harus diklik 20 spesimennya. Apakah dia baik, apakah dia rusak, atau spesimennya tidak ada. Ya, kalau dia dikonfirmasi rusak spesimen tidak ada, maka ingat-ingat dia tidak akan masuk ke menu hasil karena dia kan tidak bisa diperiksa gitu ya. Dia hanya akan masuk ke menu hasil
ketika dikonfirmasi sebagai paket kondisinya baik. Ya gitu. Jadi hati-hati juga, harus dikonfirmasi secara sesuai dengan kondisi real yang ada di layanan. Nah, setelah itu, setelah dikonfirmasi semua, baru nanti akan muncul menu konfirmasi penerimaan. Kalau spesimennya itu belum konfirmasi kondisinya semuanya, ini menu konfirmasi penerimaan tidak akan muncul. Dia harus diupdate dulu. Setelah semua selesai, baru akan muncul menu icon konfirmasi penerimaan. Kemudian nanti klik konfirmasi penerimaan. Ya. Setelah klik konfirmasi penerimaan, nanti selesai konfirmasi penerimaannya, laboratorium akan melakukan pemeriksaan. Setelah hasilnya keluar, maka laboratorium perlu melakukan input hasil. Caranya bagaimana? Ada di menu hasil VL. Silahkan klik menu hasil VL. Kemudian nanti akan keluar ordernya, gitu ya, akan keluar ordernya dulu. Kemudian klik detail. Klik detail. Nah, setelah klik detail, nanti akan keluar list spesimennya. List spesimennya. Kalau ada 20, nanti 20 list. Kalau ada 30, 30 list. Ini misalkan ya, misalkan 30. Nah, tapi list ini juga jangan kaget gitu ya. Kemarin yang diorder itu misalkan ada 20. Tapi kok yang masuk di list ini hanya 19. Seperti yang tadi saya katakan, berarti jangan-jangan satu spesimen tadi itu kondisinya adalah rusak atau tidak ada spesimen gitu. Maka yang masuk hanya yang baik saja, yang baik 19 ya dia hanya masuk 19 gitu. Nah, kemudian klik hasil satu-satu, kali ini satu spesimennya klik hasil. Nanti silahkan diinputkan hasilnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, jangan lupa hasilnya disesuaikan. Kalau mau input angka absolut, maka klik input angka absolut. Kalau misalkan inputnya itu angkanya di atas 50, ini mohon maaf, ini saya ganti screenshotnya. Ini harusnya 50 ya, 50 kurang dari atau sama dengan 50 copies per mili. Ya. Kalau hasilnya itu kurang dari 50 copies per mili, tolong langsung di menu ini, detected kurang dari sama dengan 50 copies per mili. Mohon maaf, tulisannya masih 40 ya. Nanti aslinya di Citras HIV itu kurang dari sama dengan 50 copies per mili ya. Nah, silakan pilih itu. Kalau misalkan lebih dari itu, silahkan bisa diisi angka absolut. Kalau di angka absolut bagaimana? Silahkan klik input angka absolut, nanti kita akan muncul satu kolom gitu ya untuk menginputkan angka absolutnya. Nah, atau mau dipilih yang detected ya lebih dari 10 pangkat 7 copies per mili. Nah, silakan. Kalau misalkan not detected, invalid, error, atau no result, silakan juga dipilih. Nah, seperti itu. Nah, nanti silakan setelah dipilih hasilnya, nanti akan muncul formulir upload hasil fisik. Ya, klik di situ, klik post nanti ya untuk mencari dokumen fisiknya. Apakah itu berupa foto ataukah berupa scan-scanan dari hasilnya gitu ya, PDF. Silakan nanti dicari di filenya setelah dimasukkan ke desktop atau laptop tentu ya. Setelah di-scan atau difoto, kemudian pilih filenya, kemudian klik upload. Ya, klik upload supaya Paskes pengirim itu bisa lihat hasil sekaligus bisa melihat hasil fisiknya gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk pemeriksaan eksternal Bapak Ibu, pengiriman eksternal. Bagaimana untuk pemeriksaan internal menggunakan Citras HIV? Nah, kira-kira seperti ini ya. Sama poinnya nanti kalau Citras realnya itu alamatnya di hiv.citras.id, kalau yang versi dev itu di dev.hiv.citras.id. Nah, kalau pengiriman spesimen internal tadi ya saya ulangi, definisi operasionalnya adalah pemeriksaan itu masih di
satu fasiankes yang sama, hanya melibatkan dua poli gitu ya, atau dua role. Satu adalah poli PDP, satunya laboratorium pemeriksa, tapi masih di fasiankes yang sama. Nah, caranya bagaimana? Simple Bapak Ibu. Nanti di lab pemeriksa itu ya, di laboratorium silahkan nanti login. Kemudian nanti ada menu tersendiri. Ada menu tersendiri yaitu input pemeriksaan internal. Sekali lagi ada menu tersendiri nanti di bagian input pemeriksaan, ya input permintaan pemeriksaan internal. Nah, dari situ silahkan klik icon permintaan pemeriksaan VL. Situ ada satunya permintaan pemeriksaan EID. Silakan kalau VL nanti disesuaikan permintaan pemeriksaan VL. Jadi hanya ada dua menu saja sebetulnya Bapak Ibu. Satu adalah permintaan pemeriksaan, satunya adalah hasil. Yang permintaan untuk input permintaannya, yang hasil untuk input hasilnya. Di langkah pertama, silahkan permintaan pemeriksaan, ya. Kemudian setelah klik, nanti silahkan tambah baru untuk input spesimennya. Nah, kalau ini satu-satu gitu ya, satu-satu karena berbeda dengan yang order tadi. Kalau order kan satu order berisi 20 spesimen atau lebih misalkan. Nah, kalau ini ya satu-satu nggak masalah gitu. Klik satu spesimen, nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan ya, ini nanti diisi ya spesimennya, kemudian klik simpan. Kalau sudah nanti hasilnya keluar, sudah diperiksa, nanti silahkan klik menu hasil pemeriksaan. Ya, kemudian klik konfirmasi terlebih dahulu. Ya, klik konfirmasi untuk mengkonfirmasi bahwa spesimen tersebut telah diperiksa. Gitu ya, klik konfirmasi. Nanti setelah klik konfirmasi, baru nanti akan keluar hasilnya, identitas atau nanti hasil. Nah, silahkan nanti klik hasil, kemudian diinputkan hasil yang sesuai. Ya, kalau mau input angka absolut, silahkan input angka absolut atau pilihannya. Tapi kalau hasilnya itu kurang dari 50 copies per mili, kurang dari atau sama dengan, silahkan pilih yang detected kurang dari atau sama dengan 50 copies per mili. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sedangkan langkah selanjutnya bagaimana layanan PDP ya melakukan monitoring dan ekspor data untuk ARK. Tadi di langkah terakhir itu layanan PDP itu bisa melakukan ekspor Excel untuk kebutuhan ARK. Nah, caranya bagaimana? Nanti layanan PDP silakan login menggunakan akun PDP-nya gitu ya. Nanti akan berbeda, nanti Bapak Ibu jangan kaget gitu ya. PDP, akunnya PDP dengan akunnya lab kok menunya berbeda. Ya memang berbeda karena tadi fungsi Citra HIV juga sebagai memisahkan gitu ya, membagi role-nya sesuai dengan fungsinya. Kalau untuk PDP nanti cukup sederhana, jadi hanya ada menu monitoring dan ada menu laporan. Kalau menu monitoring nanti fungsinya untuk monitoring spesimen yang tadi diorder oleh lab, itu statusnya sudah sampai mana? Diterima, ditolak, atau masih dalam proses pengiriman, atau sudah diperiksa. Ya gitu. Nah, kalau untuk laporan pemeriksaannya, maka silahkan bisa masuk ke menu laporan, kemudian pilih laporan pemeriksaan VL. Nanti di sini silahkan klik ekspor ARK. Ya, untuk kebutuhan ARK silahkan klik ekspor ARK. Nanti ada 3 pilihan, ekspor ARK, ekspor status hasil. Sebenarnya apa sih bedanya gitu ya? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di sesi role T, tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau ekspor status hasil, itu seluruh order, itu semuanya, spesimennya itu masuk di situ. Untuk melihat status hasilnya itu apa, gitu, termasuk yang error dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang ekspor saja, tidak ada ekspor ARK, yaitu lebih detail lagi, yang dia tidak bisa diperiksa, dia tidak akan masuk gitu ya. Hanya yang diperiksa saja, tapi yang error-error dia masih masuk. Nah, sedangkan untuk ekspor ARK itu sudah disesuaikan untuk kebutuhan ARK. Jadi hanya spesimen-spesimen yang dia hasilnya keluar
gitu. Nanti sudah secara otomatis masuk sesuai dengan kebutuhan ARK, tinggal nanti diimportkan Excel-nya tadi ke dalam pencatatan ARK. Terima kasih Bapak Ibu, pada sesi saya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan pada sesi role play. Semoga bermanfaat. Salam Trizero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.